Sekira 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Zain Patidebah yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sinteyong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sinteyong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sinteyong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sinteyong dengan calon pengganti pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti, namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sinteyong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018.
Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sinteyong. Terkait umbatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano. Lantaran mendapatkan sorotan warganet, akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari Tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan utang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sinteyong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sinteyong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sinteyong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sinteyong setelah 5 tahun menjadi pelatih timnas.
Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sintayong melalui konferensi pers di Jakarta, Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih Timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru Timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona, Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakow untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang Timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang Timnas seusai Sintayong dipecat. Kapten Timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sintayong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sintayong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sintayong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sintayong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sintayong kepada Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sintayong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sintayong, ia dan Timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021.
Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sinteyong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sinteyong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sinteyong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sinteyong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sinteyong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sinteyong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji, yang mengaku menemui langsung Sinteyong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sinteyong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin, yang pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sinteyong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sinteyong. Hal itu disampaikan Jae-won dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jae-won protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih Timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jae-won, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi Timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama.
Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Sain Patideba yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sinteyong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sinteyong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sinteyong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sinteyong dengan calon pengganti pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sinteyong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani timnas Curaçao.
Ia menjadi pelatih timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sintayong. Terkait umpatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano. Lantaran mendapatkan sorotan warganet, akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari Tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sintayong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sintayong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sintayong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sintayong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sintayong setelah 5 tahun menjadi pelatih timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sintayong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood.
1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakow untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang Timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang Timnas seusai Sintayong dipecat. Kapten Timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sintayong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sintayong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sintayong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sintayong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sintayong kepada Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sintayong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sintayong, ia dan Timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sintayong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sintayong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang.
Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sinteyong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sinteyong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya. Namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sinteyong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sinteyong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sinteyong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji. Ia mengaku menemui langsung Sinteyong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sinteyong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin. Ia pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sinteyong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sinteyong. Hal itu disampaikan Jae-won dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jae-won protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jae-won, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Zain Patidebah yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sintayong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sintayong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sintayong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sintayong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sintayong untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sintayong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sintayong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sintayong dengan calon pengganti pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti, namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sintayong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sintayong. Terkait umbatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi.
Dikutip dari Kompas.com, akun Xwus mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun akun Wus justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano. Lantaran mendapatkan sorotan warganet, akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIJ dan Wus meminta maaf. Manajemen Wus juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sintayong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sintayong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sintayong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sintayong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sintayong setelah 5 tahun menjadi pelatih timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sintayong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakow untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula
Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang Timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang Timnas seusai Sintayong dipecat. Kapten Timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sintayong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sintayong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sintayong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sintayong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sintayong kepada Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sintayong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sintayong, ia dan Timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sintayong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sintayong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sintayong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sintayong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang.
PSSI resmi memecat Sinteyong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sinteyong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sinteyong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji. Ia mengaku menemui langsung Sinteyong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sinteyong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin. Ia pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sinteyong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sinteyong. Hal itu disampaikan Jae-won dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jae-won protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih Timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jae-won, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi Timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Sain Patideba yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut.
Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sintayong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sintayong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sintayong untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sintayong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru Timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sintayong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih Timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru Timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sintayong dengan calon pengganti pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sintayong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di Timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sintayong. Terkait umpatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano lantaran mendapatkan sorotan warganet. Akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu.
Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sintayong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sintayong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sintayong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sintayong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sintayong setelah 5 tahun menjadi pelatih timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sintayong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakau untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang timnas seusai Sintayong dipecat. Kapten timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sintayong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025,
Jay terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sintayong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sintayong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sintayong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sintayong kepada timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sintayong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sintayong, ia dan timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sintayong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sintayong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sintayong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sintayong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sintayong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sintayong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sintayong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji. Ia mengaku menemui langsung Sintayong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan.
Sumarji mengatakan Sintayong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin, yang pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sintayong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sintayong. Hal itu disampaikan Jae-won dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jae-won protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jae-won, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sintayong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sintayong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sintayong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Zain Patidebah yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sintayong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sintayong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sintayong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sintayong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sintayong untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sintayong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru timnas Indonesia.
Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih Timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru Timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga, klasemen sementara grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sinteyong dengan calon pengganti pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sinteyong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani Timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani Timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih Timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di Timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sinteyong. Terkait umpatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano. Lantaran mendapatkan sorotan warganet, akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih Timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari Tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sintayong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sintayong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sintayong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sintayong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sintayong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sintayong setelah 5 tahun menjadi pelatih timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sintayong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakow untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang timnas seusai Sintayong dipecat. Kapten timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sintayong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sintayong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sintayong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sintayong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sintayong kepada timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sintayong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sintayong, ia dan timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi.
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sinteyong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sinteyong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sinteyong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sinteyong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sinteyong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sinteyong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji, yang mengaku menemui langsung Sinteyong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sinteyong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani Timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin, yang pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sinteyong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sinteyong.
Hal itu disampaikan Jaewon dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jaewon protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih Timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jaewon, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi Timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain Timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke ST. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain Timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Sain Patideba yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat Timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan Timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sinteyong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sinteyong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sinteyong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru Timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih Timnas Indonesia U23.
Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru Timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sinteyong dengan calon pengganti pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sinteyong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani Timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani Timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih Timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di Timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sinteyong. Terkait umpatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano. Lantaran mendapatkan sorotan warganet, akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih Timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari Tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih Timnas Indonesia yang baru setelah Sinteyong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sinteyong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sinteyong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru Timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sinteyong setelah 5 tahun menjadi pelatih Timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sinteyong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih Timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru Timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakau untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang Timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang Timnas seusai Sinteyong dipecat. Kapten Timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sinteyong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sinteyong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sinteyong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sinteyong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sinteyong kepada Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sinteyong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sinteyong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sinteyong, ia dan Timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sinteyong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sinteyong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sinteyong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sinteyong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sinteyong seusai dipecat. Dikutip dari Tribunnews.com, Sinteyong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji, yang mengaku menemui langsung Sinteyong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sinteyong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani Timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin. Ia pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sinteyong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sinteyong.
Hal itu disampaikan Jaewon dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jaewon protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih Timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jaewon, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi Timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain Timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain Timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Sain Patideba yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat Timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan Timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sinteyong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sinteyong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sinteyong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru Timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih Timnas Indonesia U23.
Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru Timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Prestasi Sinteyong dengan calon pengganti pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sinteyong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di Timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sinteyong. Terkait umpatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano lantaran mendapatkan sorotan warganet. Akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari Tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sinteyong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sinteyong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sinteyong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sinteyong setelah 5 tahun menjadi pelatih timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sinteyong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakau untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang timnas seusai Sinteyong dipecat. Kapten Timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sinteyong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sinteyong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sinteyong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sinteyong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arkan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sinteyong kepada timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sinteyong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sinteyong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sinteyong, ia dan timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025.
Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sintayong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sintayong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sintayong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sintayong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sintayong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sintayong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sintayong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji, yang mengaku menemui langsung Sintayong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sintayong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin, yang pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sintayong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sintayong. Hal itu disampaikan Jae-won dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jae-won protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya.
Sementara itu dari Instagram Story Jaewon, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Segera 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke ST. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Sain Patideba yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sinteyong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sinteyong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sinteyong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya untuk target kedua, pelatih baru harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia.
Prestasi Sinteyong dengan calon pengganti pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert kini menjadi sorotan. Kendati belum pasti, namun nama Patrick Kluivert masuk dalam sosok yang akan menggantikan STY. Diketahui Sinteyong dan Patrick Kluivert memiliki prestasi yang gemilang. Sebelum menangani tim nasional Indonesia, STY lebih dulu menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Diketahui STY menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian selama 5 tahun menangani timnas Indonesia. Di antaranya berhasil membawa skuad Garuda pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada sejumlah beberapa target yang gagal dicapai, termasuk kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY juga pernah mengantarkan Korea Selatan juara Asian Championship pada 2016 hingga 2017. Selain itu, STY sukses membuat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Patrick Kluivert merupakan ex-pemain sepak bola yang berjaya di klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Pihaknya pernah menangani timnas Curaçao. Ia menjadi pelatih timnas Curaçao pada 2015, 2016, dan 2021. Dilaporkan Patrick Kluivert mencatatkan diri dengan total 16 kali pertandingan. Kemudian 5 kali menang, 5 kali imbang, 6 kali kalah dengan total gol 29. Adapun catatan pertandingan itu dilakoni pada laga resmi FIFA. Lantas bagaimana nantinya prestasi yang akan ditorehkan Patrick di timnas Indonesia, Tribuners? Media sosial WUS atau akun X @keretacepat.id terpergok menulis kata kotor terkait pemecatan Sinteyong. Terkait umpatan itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, akun X WUS mengomentari unggahan dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Adapun Fabrizio Romano menuliskan rumor mantan pemain Belanda Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun akun WUS justru menuliskan komentar tak pantas dalam unggahan Fabrizio Romano lantaran mendapatkan sorotan warganet. Akun tersebut langsung menghapus komentar negatif pada Senin 6 Januari malam. Selesai tangkapan layar terkait tulisan kotor itu beredar, KCIC dan WUS meminta maaf. Manajemen WUS juga menegaskan komentar yang dituliskan adminnya tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan sanksi kepada admin yang telah menuliskan komentar tak pantas itu. Mantan pemain sepak bola Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun hal ini menuai pro dan kontra dari publik, pasalnya tercatat sederet skandal dan kontroversi dari Patrick Kluivert. Dikutip dari Tribunnews.com, skandal pertama yakni Patrick Kluivert yang diancam geng gara-gara hutang judi yang menggunung. Dilaporkan hutang itu mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekira 16,8 miliar rupiah. Patrick dikabarkan kerap berjudi saat melatih Jong Twente. Kendati tidak melanggar hukum, Kluivert disebut terus kalah hingga terpaksa berhutang. Patrick Kluivert juga dituduh terlibat pengaturan skor dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltara, Kluivert terlibat dalam kasus pelecehan seksual. The Independent menyebut nama Kluivert sebagai salah satu pelaku yang melecehkan korban. Namun karena kurangnya bukti, Kluivert dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Sinteyong dipecat oleh PSSI. Ia pun tidak kaget dengan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Demikian diungkap oleh Joko Widodo saat ditemui pada Selasa 7 Januari 2025. Joko Widodo mendapatkan informasi terkait nama pengganti Sinteyong, namun enggan membocorkan kepada publik. Ia mengatakan tidak ada masukan untuk PSSI terkait pelatih timnas berikutnya. Menurutnya, nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Ia pun berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Menurutnya, Sinteyong memiliki pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi.
Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sintayong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi calon pengganti pelatih baru Timnas Indonesia. Patrick berhasil menggeser posisi Sintayong setelah 5 tahun menjadi pelatih Timnas. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pemecatan Sintayong melalui konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Erick menyampaikan akan mengumumkan calon pelatih Timnas Indonesia yang baru pada konferensi pers Minggu 12 Januari 2025. Di sisi lain, banyak nama calon pelatih baru Timnas Indonesia, salah satunya mantan pesepak bola Barcelona Patrick Kluivert. Adapun prediksi ini disampaikan pengamat sepak bola Bung Hapa melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025. Perlu diketahui, Patrick Kluivert lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ia mengawali dunia sepak bola di tingkat junior saat berusia 7 tahun bersama Schellingwood 1983. 10 tahun Patrick bergabung dalam Ajax Junior 1984 hingga 1994. Pada akhirnya ia mendapatkan promosi dari tim senior sebagai penyerang tahun 1994. Tak hanya itu, Patrick juga tercatat sebagai Ajax Golden Generation usia 18 tahun, mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995. Karir Patrick di dunia sepak bola terus berjalan hingga tahun 2015. Pria berusia 48 tahun ini berhasil mengambil alih posisi pelatih kepala Krakau untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Tercatat pula, Patrick menjabat sebagai Direktur Olahraga Akademi Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta pelatih tim Ajax A1 U19 untuk tim nasional Kamerun. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia menimbulkan kekecewaan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari para bintang Timnas. Berikut sederet kekecewaan yang disampaikan oleh bintang Timnas seusai Sintayong dipecat. Kapten Timnas Indonesia J tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai Sintayong resmi dipecat. Melalui unggahan Instastory-nya Senin 6 Januari 2025, J terlihat turut mengucapkan pesan haru kepada Sintayong. Marcelino Ferdinand turut memberikan komentarnya. Tak sekedar memberi ucapan terima kasih, ia juga turut mengungkap kekecewaan mendalam atas dipecatnya Sintayong. Ia bahkan mengibaratkan kehilangan Sintayong tak ubahnya seperti kehilangan dunianya. Arhan Fikri juga mengungkapkan kesedihannya. Ia lantas mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sintayong kepada Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mengungkapkan hal serupa. Hernando mengaku berkat arahan Sintayong, ia mustahil berkarir sampai titik ini. Sementara Justin Hubner secara belak-belakan sangat kecewa atas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Pasalnya berkat Sintayong, ia dan Timnas Indonesia bisa ke tingkat lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024,
lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzos menyampaikan terima kasih kepada Sinteyong yang tak lagi menjadi pelatih. Hal itu disampaikan Jay Itzos melalui story Instagramnya pada Senin 6 Januari 2025 siang. Dalam unggahan foto tersebut, Jay Itzos menuliskan kalimat perpisahan. Jay Itzos mengucapkan terima kasih atas kenangan bersama untuk memajukan Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa mereka telah membuat sejarah bersama. Jay Itzos turut menghargai setiap momen yang dijalani bersama Sinteyong. Kendati tak mudah, namun pemain klub Serie A Italia Venezia itu meyakini bahwa PSSI telah membuat keputusan yang beralasan. Adapun pemberhentian Sinteyong disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui pers konferensi pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengaku PSSI sudah mempersiapkan penggantinya, namun untuk pengganti STY itu akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. PSSI resmi memecat Sinteyong pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Di balik pemecatan itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung soal komunikasi dan strategi. Lantas beginilah respon Sinteyong seusai dipecat. Dikutip dari tribunnews.com, Sinteyong menerima keputusan dari PSSI soal pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Badan Timnas atau BTN Sumarji, yang mengaku menemui langsung Sinteyong pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Sumarji menyampaikan surat pemutusan kerjasama PSSI dan pelatih asal Korea Selatan. Sumarji mengatakan Sinteyong mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih sepak bola usia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menangani timnas Indonesia selama 2,5 tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa STY itu berpesan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin. Ia pun berterima kasih kepada STY atas kinerjanya selama ini. Anak Sinteyong yakni Shin Jae-won murka setelah sang ayah resmi dipecat oleh PSSI. Bahkan ia mengungkapkan ingin membongkar perlakuan PSSI kepada Sinteyong. Hal itu disampaikan Jae-won dalam sebuah komentar di akun Instagram PSSI. Shin Jae-won protes kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ia menuliskan banyak yang ingin diungkap terkait perlakuan PSSI. Namun putra mantan pelatih Timnas Indonesia itu memilih menahan diri untuk membongkarnya. Sementara itu dari Instagram story Jae-won, ia menunjukkan bukti kerja keras sang ayah ketika menukangi Timnas Indonesia. Namun setelah pengumuman pemecatan, upaya dari sang ayah selama kurang lebih 5 tahun terakhir seolah tidak dihargai. Pelatih Shin sejatinya telah memperbaharui kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 pada Juni tahun lalu. Tapi keputusan mendadak terpaksa diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak secara tiba-tiba.
Sekira 5 pemain timnas Indonesia tak mengucapkan kalimat perpisahan kepada Sinteyong. Lantas kabar itu disebut menjadi dinamika keretakan hubungan hingga berujung pemecatan kepada Sinteyong. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang tak menyampaikan salam perpisahan ke STY. Di tengah kabar pemecatan Sinteyong Senin 6 Januari 2025, Eliado justru lebih memilih mengunggah foto sang kakak yakni Tijani Rejders. Diketahui hubungan Eliado dan STY memang sudah renggang cukup lama. Kemudian ada Calvin Verdong tak memberi kalimat ucapan perpisahan ke STY. Alasannya dikarenakan pemain timnas Indonesia itu memang tidak update di media sosial. Ketiga yakni Zain Patidebah yang merupakan salah satu pemain awal yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ada Sandy Walsh belakangan ini dirumorkan menjadi pemain yang sempat mengkritik taktik STY. Sehingga hal itu membuat Sandy Walsh tidak dimainkan STY saat timnas Indonesia dikalahkan 1-2 dari China. Terakhir, Mads Hilgers yang sempat menjadi sorotan terkait hubungannya dengan STY. Adapun Mads Hilgers sempat absen dalam panggilan timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran pemulihan cedera. Saat ditanya soal Mads Hilgers, STY justru mengaku dirinya telah memanggil Mads, namun tak dilepas oleh timnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut bereaksi soal pemecatan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jokowi mengaku tidak kaget dengan keputusan terbaru PSSI tersebut. Di sisi lain, Jokowi justru mengetahui sosok yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 7 Januari, Jokowi mengatakan pemecatan terhadap Sinteyong sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menyebut Sinteyong merupakan sosok yang dekat dengan dirinya. Shin, kata Jokowi, merupakan sosok pribadi yang terbuka dan mudah untuk berinteraksi. Jokowi beranggapan tidak ada rasa kekecewaan atas torehan Sinteyong yang berakhir dengan pemecatan tersebut. Di sisi lain, Jokowi berharap pelatih pengganti Sinteyong lebih baik. Ia juga mengaku telah mengetahui calon pengganti Sinteyong. Namun demikian, Jokowi enggan membocorkan nama pengganti Sinteyong. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan oleh PSSI. PSSI akan mengumumkan pengganti Sinteyong untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Minggu 12 Januari 2025. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa sosok pengganti Sinteyong. Dikabarkan PSSI turut memberikan sejumlah permintaan ke pelatih baru timnas Indonesia. Jadi pelatih anyar skuad Garuda akan didampingi oleh 2 pelatih lokal sebagai pendamping. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk belajar seperti yang sudah dilakukan era Sinteyong. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut 2 asisten pelatih yang dibawa pelatih kepala berasal dari luar negeri. Salah satunya akan bertugas menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Lalu ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru timnas Indonesia. Target terdekat yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini pasukan Merah Putih Download Tribun X sekarang.